warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bilmaqullah wa sallallahu rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Jadi ketaatan kepada Allah itulah yang membawa kita menjadi hamba Allah yang beruntung, bukan cuma di dunia tapi besok di akhirat akan ditempatkan di surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian Nabi itu mengatakan, saya ini naik ke surga, masuk ke surga maksudnya. Dan saya melihat paling banyak ahli surga itu orang-orang yang fakir, yang tidak mewah hidupnya. Dan saya juga naik ke neraka, masuk neraka, saya lihat di neraka yang paling banyak penduduk neraka itu adalah kaum ibu-ibu. Nah, di sini menjadi pertanyaan. Bahkan yang masuk surga mayoritas orang yang fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi mungkin walaupun dia golongan fuqara, orang yang tidak punya apa-apa, hidupnya bahkan sengsara, tetapi dia tetap sabar, taat, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Akhirnya dia berlomba-lomba masuk surga. Kenapa begitu? Ternyata orang yang mewah hidupnya, kaya-kaya bahasa sekarang, dengan orang yang fakir tadi kok lebih kecil yang fakir. Memang betul, karena orang yang kaya itu masuknya ke surga itu terpaut dengan yang fakir itu lebih dahulu yang fakir masuk surga terpaut 500 tahun. Jadi yang fakir sudah di surga, sudah menikmati kenikmatan surga. Sementara yang kaya-kaya yang akan masuk surga itu masih ngurusi bodoni. Karena bodoni bisa dihitung lebih banyak hartanya, di mana-mana hartanya tercecer-cecer. Akhirnya menghitung saja lama, terpaut 500 tahun. Ada dua orang, yang satu kaya, yang satu fakir, tapi kedua-duanya calon penduduk surga. Ini lebih dahulu yang masuk yang fakir tadi masuk surga, terpaut 500 tahun. Waktu suruh akhirat bukan waktu dunia. Mungkin 10 tahun akhirat, ya sehari akhirat 10 tahun dunia. Bagus. Itu 500 tahun. Subhanallah, kalau kita baca sejarah Nabi Sulaiman dengan nabi-nabi yang lain itu sama-sama masuk surga, tetapi nabi-nabi yang selainnya daripada Nabi Sulaiman terpaut 500 tahun juga. Jadi nabi-nabi yang tidak punya harta, tidak kaya seperti Nabi Sulaiman, itu sudah di surga. Nabi Sulaiman masih
1/3 umat terdahulu masuk surga, tapi juga 1/3 umat terakhir masuk surga. Andai kata dahulu jumlahnya 3 juta misalnya, yang masuk surga 1 juta. Sudah itu bulan awal ini. Tapi juga di zaman akhir seperti sekarang, umat yang terakhir juga 1/3. Andai kata sekarang 3 miliar atau 6 miliar, berarti kalau 1/3 berarti 2 miliarnya. Kalau 6 miliar 1/3 berarti 2 miliar masuk surga, 4 miliar di neraka kan? Ya tergantung nominalnya berapa. Jumlah penduduk di zaman dahulu dan sekarang. Ini Quran yang menjelaskan. Kalau di jauhnya Allah yang sebelum dimansukh itu sudah itu minal awali 1/3 umat terdahulu masuk surga, wa qalilun minal akhirin. Qalil itu minoritas, tidak sampai 1/3 di umat yang terakhir. Tetapi ayat ini dimansukh dengan ayat yang 31, 39 dan 40. Sudah minal awali wa sudah minal akhir. Jadi dalam Al-Quran itu ada, kita harus tahu juga nasib dan maksudnya. Kecuali Adbarul Wazirnya kita tahu, harus tahu juga tentang ayat yang dimaksud itu. Kalau bahasa sekarang diambil berbeda, gitu ya. Diambil berbeda. Dimaksud itu ganti dengan ayat berikutnya. Dan mudah-mudahan saja kita termasuk umat terakhir ini. Golongan 1/3 masuk surga kita ini. Insya Allah ya. Asal masuk golongan tadi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abaa gitu. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan kita kan mau. Begitu Nabi ditanya, siapa Nabi umat Nabi yang tidak mau? Ya orang yang taat kepadaku masuk surga, tetapi yang bermaksiat padaku masuk neraka. Negara lain tidak mau masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan beberapa keterangan dari sabda Nabi dan ayat Allah, kita termasuk tergolong hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya nambahi acara lain, tapi berkaitan dengan kehidupan kita ini. Sebetulnya bukan kita ini meremehkan orang-orang yang tidak perhatian kepada akhirat, bukan. Cuma kita kalau tahu ternyata kehidupan yang kita terima dari Allah ini, awal ini hidup sehat, yang ditunggu intinya kan cuma satu, kematian. Kehidupan manusia itu hidupnya di dunia kita yang ditunggu cuma satu, mati. Apa yang itu? Ada. Dan cuma itu. Mau tunggu apa? Oh, di dunia itu hidupnya kan sebentar. Kalau yang 100 tahun jarang kan? Kalau ada tapi jarang. Bahkan 40 tahun ke atas sudah mulai bergerak semua. Itu yang harus kita sadari.
tahun sudah mulai goblok tadi, mohon maaf ya. Mau berdiri aja buat kayak gitu ya. Iya. Keanginan sedikit aja sudah masuk angin. Sudah mulai tidak karuan. Adanya orang ahli yang nanya teknik pertukangan itu engselnya sudah mulai halus itu. Sudah liyeng mulai tak bisa. Jadi kenikmatan di dunia itu di atas 40 tahun sudah kurang 50%, lebih tinggal 25% kalau ada nikmatnya. Kecuali yang akan dinikmati dengan substansial kalau menekuni ibadah kebahagiaan bisa komunikasi dengan Allah kan. Lebih-lebih di malam hari dan itu ada kenikmatan. Tapi nikmatnya ya sekilas itu. Sementara kehidupan setiap hari kita melalui jam-jam, detik-detik sampai jam sampai 24 jam. Dalam keseharian 24 jam itu ujung-ujungnya dan itu cuma kematian. Tidak ada apa. Begitu sudah mati ya usaha kita. Kan begitu. Apa yang mau dinikmati di dunia? Kenapa ini harus diungkapkan? Supaya kita mendapatkan motivasi, terdorong oleh persoalan kehidupan diri kita masing-masing dari sekarang sampai ke depan itu bagaimana. Oleh sebab itu, karena kita dihadapkan kepada dua jalur kanan dan jalur kiri kan gitu. Ya pilih yang kiri atau pilih yang kanan. Dan kita supaya bisa menikmati kehidupan yang abadi besok di akhirat kita harus melalui jalur kanan yang diridhoi oleh Allah kan gitu. Supaya kita betul-betul bisa menikmati apa yang dikatakan Allah Ta'ala, apabila fauzan azima, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekilas cerita tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam kitab-kitab itu kita disuruh konsentrasi kepada
dua, bukan bagi satu. Yang namanya hakiki itu bagi satu. Kehidupan yang inti, kalau kita ingin mendapatkan rahasia kehidupan yang penuh dengan nikmat, dia besok ke akhirat. Tapi bukan di tempat yang mencelakakan. Naudzubillah dari di akhirat artinya surga. Karena di sana Allah Ta'ala menyediakan dua tempat. Satu surga penuh dengan nikmat, dua neraka penuh dengan siksaan. Kenapa Allah menyiapkan dua tempat? Iya, karena Allah menciptakan kita itu diberi ujian supaya kita ini melaksanakan ujian yang Allah berikan, dijawab oleh kita dengan jawaban yang benar, sehingga nilainya mendapat nilai yang mulia satu di sisi Allah. Kemudian karena dengan karunia dari Allah mendapatkan nilai yang positif, Allah menempatkan kita ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Sebaliknya, naudzubillah bidzalik, kalau ujian yang Allah berikan itu kita jawab dengan jawaban yang salah, atau dengan kata lain nilainya ujian yang Allah berikan itu nol, berarti kita banyak kesalahan. Kalau dengan keadilan Allah, ya mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan kita. Tapi kalau tidak mendapat ampunan, naudzubillah dari tempatnya neraka. Oleh sebab itu, konsentrasi di dunia untuk menanam tanaman yang positif, yang diridhoi oleh Allah, amal yang menguntungkan diri kita sendiri, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Itulah